Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imel Putri Cahyani. Saya mahasiswa AKP 3A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menambah pemahaman mengenai materi bea materai dan juga memperbaiki nilai mata kuliah perpajakan 2. Nah, untuk selanjutnya, apa saja yang akan kita bahas di materi bea materai? Yang pertama ada pengertian bea materai, yang kedua ada dasar hukum, yang ketiga ciri-ciri bea materai, yang keempat jenis-jenis bea materai, yang kelima penggunaan bea materai, yang keenam tarif bea materai, yang ketujuh pemungut bea materai, yang kedelapan objek bea materai, yang kesembilan non-objek bea materai, yang ke-10 kadaluarsa bea materai, yang ke-11 sanksi bea materai, dan yang terakhir perhitungan bea materai. Untuk penjelasannya, mari kita bahas. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulis tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Selanjutnya ada ciri umum bea materai 3000. Yang pertama, fungsi digunakan untuk dokumen-dokumen tertentu yang memiliki nilai transaksi atau kepentingan yang terbatas. Yang kedua, dokumen digunakan untuk beberapa jenis dokumen yang tidak terlalu signifikan dari segi nilai atau kepentingan hukum. Yang ketiga, nilai nominal. Bea materai ini dikenakan pada dokumen dengan nilai transaksi atau urusan yang relatif rendah. Dan yang keempat, berlaku pada beberapa jenis surat pernyataan, kwitansi, atau surat-surat non-kritis lainnya. Nah, adapun ciri khusus bea materai 3000 yaitu yang pertama, dokumen bertransaksi kecil biasanya digunakan pada dokumen dengan nilai nominal di bawah batas tertentu, misalnya kwitansi atau tanda terima. Yang kedua, tidak lagi berlaku. Berdasarkan peraturan terbaru, Peraturan Bea Materai 2021, Bea Materai 3000 tidak lagi digunakan dan digantikan dengan tarif tunggal, yaitu 10.000 untuk semua transaksi dokumen berbiaya materai. Selanjutnya, ciri umum bea materai 6000. Yang pertama, fungsi digunakan untuk dokumen yang berkaitan dengan transaksi bernilai menengah atau yang memiliki kepentingan hukum tertentu. Yang kedua, dokumen yang dikenakan biasanya digunakan pada kwitansi, perjanjian, surat berharga, atau dokumen lainnya yang menyangkut transaksi di atas nominal tertentu, seperti di atas 250.000 hingga 1 juta. Yang ketiga, legalitas digunakan untuk memberikan legalitas pada dokumen sehingga diakui secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang keempat, penggunaan khusus digunakan pada dokumen dengan transaksi yang tidak terlalu besar tapi cukup signifikan secara hukum. Nah, yang terakhir, yang kelima, tidak lagi berlaku. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai 6000 telah digantikan oleh tarif tunggal yaitu 10.000. Selanjutnya ada ciri umum bea materai 10.000. Yang pertama, fungsi digunakan sebagai alat bukti sah dalam dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan, hukum, atau dokumen penting lainnya. Yang kedua, dokumen yang dikenakan digunakan pada berbagai jenis dokumen seperti perjanjian, akta, surat kuasa, kwitansi dengan nilai transaksi tertentu, surat berharga, atau dokumen lain yang dapat memiliki nilai hukum dan transaksi. Nah, yang ketiga, legalitas yang sah di mata hukum. Pengenaan bea materai 10.000 menjadikan dokumen sah di hadapan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ciri khusus bea materai 10.000 ini ada tarif tunggal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai 10.000 menjadi satu-satunya tarif yang berlaku di Indonesia, menggantikan bea materai 3.000 dan 6.000. Nah, yang selanjutnya juga ada ciri-ciri bea materai.
Yang pertama, materai tempel, yang kedua materai elektronik, dan yang ketiga materai dalam bentuk lain. Materai tempel yaitu materai berupa carik yang penggunaannya dilakukan dengan cara ditempel pada dokumen. Sedangkan materai elektronik merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Dan yang terakhir, materai dalam bentuk lain. Materai dalam bentuk lain ini merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan, materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Pengguna bea materai. Pengguna bea materai adalah pihak yang terutang bea materai, yaitu pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari sebuah dokumen. Pihak yang terutang bea materai biasanya membayarnya dengan menggunakan materai tempel, materai elektronik, atau surat setoran pajak atau SSP. Selanjutnya juga ada tarif bea materai. Pemerintah mengeluarkan kebijakan materai menjadi satu tarif dari sebelumnya, dua tarif atas transaksi keuangan. Terhitung 1 Januari 2020, bea materai hanya dibuat satu jenis yaitu materai 10.000 dengan peruntukan nilai transaksi di atas 5 juta. Terus ada pemungut bea materai. Pemungut bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Nah, selanjutnya juga ada objek bea materai. Bea materai dikenakan atas objek bea materai dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Bea Materai. Terus pasal 3 ayat 2, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Terus ada akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Selanjutnya juga ada akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Selanjutnya, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Dan selanjutnya, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. Nah, yang terakhir ada dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Selanjutnya ada non-objek bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Dan yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. Dan yang ketujuh, surat gadai. Yang kedelapan, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan bunga atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
Nah, ada juga kadaluarsa bea materai. Bea materai yang terutang menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. Ini diatur pasal 23 Undang-Undang Bea Materai. Terus ada sanksi bea materai. Pemungut bea materai yang tidak melakukan kewajiban pemungutan atau penyetoran diterbitkan SKP untuk menagih bea materai yang tidak atau kurang dipungut atau tidak kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 10% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut. Ini diatur dalam pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Bea Materai. Nah, yang terakhir ada perhitungan bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen tertentu dan nilainya adalah tetap, yaitu 10.000 per dokumen yang memenuhi syarat seperti surat perjanjian atau kontrak, akta notaris, kwitansi atau tanda terima uang dengan nilai transaksi di atas 5 juta. Nah, itu semua penjelasan mengenai materi bea materai. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.